Apa itu sales funnel? Jualan laris dengan sales funnel. Hai, nama saya Dian Andira. Jadi di video kali ini saya pengen share kepada Anda apa itu sales funnel. Jadi buat Anda yang belum tahu apa itu sales funnel, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa melariskan jualan Anda dengan teknik yang namanya sales funnel. Apa sih sales funnel? Sales funnel itu seperti namanya, funnel itu corong, sales itu penjualan. Jadi sales funnel ini adalah proses penjualan ya, proses penjualan kita untuk memfilter audiens dari yang tadinya nggak kenal sampai nanti bisa menjadi pembeli ataupun pelanggan kita. Yes, sales funnel itu kita ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan dari cold, warm, dan hot. Nah, jadi ini saya ilustrasikan bentuknya seperti corong, teman-teman. Ini ada cold ya, ini yang 1000 ini cold, ini cold, ini yang 100 ini warm, ini hot. Oke, jadi gini, ketika kita baru ingin memasarkan produk yang kita jual, kalau kita langsung jualan kepada orang yang belum pernah kenal dengan kita, tidak tahu siapa kita, ketika kita langsung tembak hard selling gitu ya, kita langsung tawarkan, ayo beli bla 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 gitu ya. Nah, biasanya kebanyakan orang akan menolak. Nah, maka dari itu sales funnel memproses bagaimana orang yang tadinya tidak kenal akhirnya menjadi kenal dan akhirnya menjadi pembeli. Yes, itu adalah fungsi dari sales funnel, memfilter audiens potensial yang akhirnya akan menjadi pembeli ataupun customer kita. Nah, jadi kalau misalnya Anda sekarang gitu ya, Anda baru memulai digital marketing, Anda baru memulai yang namanya bisnis dan juga penjualan, Anda akan dihadapkan dengan market cold, yaitu market yang tidak kenal siapa Anda. Jadi ketika Anda pertama kali menawarkan ke orang banyak, apalagi di sosial media ataupun di internet gitu ya, Anda mencoba menawarkan produk Anda ataupun jasa Anda di internet, Anda akan menemukan orang-orang yang tadinya tidak tahu ataupun tidak tertarik. Nah, tugas Anda di fase cold ini adalah membuat mereka bisa aware dengan bisnis Anda dan bisa membuat mereka tertarik. Nah, untuk di fase cold ini tugas Anda adalah Anda harus beriklan. Yes, Anda harus membuat yang namanya traffic. Jadi Anda dorong traffic dari iklan ke funnel Anda. Oke? Jadi kalau kita bahas di video yang digital marketing, yang cara membangun bisnis dengan digital marketing, teman-teman bisa melihat gitu ya bahwa tahap funnel itu adalah tahap kita membuat sistem ataupun infrastrukturnya. Yes. Jadi sebelum nanti kita mengisi traffic, ya kita harus membuat terus sales funnelnya. Nah, sales funnel ini teman-teman ketika sudah jadi, teman-teman tinggal isi traffic aja. Nah, teman-teman misalnya gini, teman-teman iklan ini ke 1000 orang gitu ya. Nah, teman-teman beriklan, lalu ada 1000 orang yang melihat iklan teman-teman. Nah, 1000 orang ini kalau teman-teman iklannya langsung jualan, biasanya itu lebih sulit. Tapi bisa nggak langsung jualan? Bisa. Ya tapi tetap aja, itu akan ke filter. Jadi ketika teman-teman beriklan gitu, ada 1000 orang nih yang lihat iklan. Oke? Ada 1000 orang yang iklan. Nah, dari 1000 orang yang lihat iklan ini, ternyata yang klik ke landing page teman-teman itu cuma 100 orang. Nah, landing page itu bisa berbentuk website, bisa berbentuk akun Instagram ya, kalau kita menggunakan yang namanya sosial media. Nah, buat saya pribadi, teman-teman kalau misalnya menggunakan landing page-nya website itu kurang maksimal. Jadi baguslah, lebih baik. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan landing page yang fokus kepada satu tujuan ya, satu penawaran. Karena dengan fokus satu penawaran, sales proses Anda akan menjadi lebih mudah dan lebih terstruktur. Daripada sekarang Anda membuat berbagai macam penawaran dalam satu funnel, saya lebih menyarankan Anda membuat value ladder ya. Kalau Anda ingin tahu apa itu value ladder, Anda bisa tonton video saya yang membahas soal value ladder. Oke? Nah, jadi dari 1000 orang ini yang melihat iklan Anda, ada 100 orang yang tertarik dan mengklik website Anda dan akhirnya melihat penawaran yang Anda buat. Nah, dari 100 orang yang klik website ini ternyata hanya 10 orang yang akhirnya mengisi form atau WA dan akhirnya membeli. Ya, ini sebagai ilustrasi atau gambaran aja. Nanti
hitung-hitungannya mungkin bisa berbeda, tapi ini adalah gambaran secara umum aja gitu ya. Ada mungkin dari 1000 orang ini ternyata yang ngeklik cuma 50, dari 1000 orang ini ternyata yang ngeklik cuma 3, yaitu berbeda-beda tergantung dari penawaran yang Anda buat. Makanya Anda pun selain membuat funnel, Anda pun harus belajar bagaimana caranya membuat penawaran yang menarik. Nanti akan saya jelaskan di video yang membahas bagaimana caranya membuat offer atau caranya membuat penjualan yang bisa membuat market ataupun audiens Anda berburu untuk membeli produk yang Anda jual. Oke? Nah, jadi ketika udah masuk ke formula ini, nah disinilah akhirnya di closingkan ya. Jadi sales funnel ini tujuannya adalah untuk memfilter dari 1110. Oke? Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana nanti teman-teman bisa memetakan apa sih yang harus dilakukan di setiap prosesnya. Karena gini, saya sangat percaya bahwa yang namanya penjualan itu tidak membutuhkan yang namanya kreativitas, tidak membutuhkan yang namanya hal-hal yang rumit-rumit gitu ya. Tapi yang namanya penjualan itu sifatnya prosedural. Kalau prosedurnya benar, maka hasilnya bakal benar. Kalau prosedurnya salah, maka hasilnya salah. Yes. Jadi di sini yang harus Anda perhatikan adalah prosedurnya. Nah, ketika di market cold, apa sih iklan seperti apa sih yang harus kita buat? Oke? Nah, ketika di market warm, apa sih yang kita buat? Ketika di market hot, apa sih yang bisa kita buat? Nah, nanti ketika misalnya ya, Anda udah punya 10 orang di market hot ini ya. Nah, Anda pengen iklankan mereka kembali supaya mereka repeat order. Anda bisa membuat iklan juga. Anda bisa membuat ads ya. Ads yang namanya retargeting. Ya, Anda bisa membuat iklan yang retargeting yang dimana nanti Anda bisa membuat iklan seperti ini. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sudah membeli produk A dari toko kami. Nah, sekarang kami memiliki penawaran baru nih untuk Anda. Penawarannya bla bla bla. Jika Anda mengambil penawaran ini karena Anda sudah pernah membeli di toko kami, maka Anda akan mendapatkan diskon ataupun penawaran sekian. Nah, jadi Anda bisa membuat pesan dengan laser targeted bahwa Anda bisa mengiklankan sebuah iklan yang sangat spesifik kepada orang-orang yang sudah pernah mengambil penawaran Anda. Oke? Nah, jadi ketika nanti Anda sudah bakar duit di sini gitu ya, Anda sudah bakar duit dari cold, warm, hot, dan Anda sudah punya banyak di market, katakanlah gitu ya, Anda sudah punya 10.000 pembeli. Nah, ketika Anda iklankan ini ke mereka, ini tentu konversinya lebih banyak. Yes, yang namanya uang di proses sales funnel itu bukan di fase cold. Yang namanya uang itu ada di fase hot. Jadi ketika Anda sudah memiliki banyak pembeli, Anda sudah memiliki banyak customer, lalu Anda iklankan mereka kembali, Anda jaga hubungan dengan mereka, maka disinilah uang ada. Uang adanya di retargeting. Yes. Oke? Nah, kenapa retargeting lebih mudah? Karena yang namanya pembeli yang udah pernah transaksi dengan kita, dia sudah memiliki yang namanya trust. Apalagi pembeli ini, dia puas dengan produk ataupun jasa yang kita sajikan. Nah, kebanyakan orang yang baru mulai gitu ya, langsung membuat iklan penawaran seperti ini, tapi di fase cold. Nah, itu salah banget. Makanya teman-teman, pahami dengan baik apa sih sales funnel ini. Dengan Anda memahami sales funnel ini, Anda bisa membuat konversi Anda menjadi lebih besar dibanding Anda hanya menanyakan sebuah website yang ada banyak sekali tombol gitu ya. Ada arahkan dari produk A, B, C, D. Nah, ketika pembeli terlalu banyak pertimbangan, biasanya kemungkinan mereka akan gagal membeli atau ibaratnya menunda pembeliannya. Tapi dengan Anda membuat satu penawaran yang fokus dan Anda menyasar audiens yang tepat, maka sales funnel ini akan membantu Anda bisa mengkonversi pembeli dengan lebih cepat dan lebih profitable. Nah, bagaimana caranya membuat sales funnel? Anda bisa membuat sebuah landing page ataupun website dengan tools yang sudah ada, tanpa harus bisa coding, tanpa harus bisa desain. Itu banyak sekali tools di luar sana yang bisa Anda gunakan ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jika Anda suka dengan video seperti ini, silahkan Anda komen kira-kira apa sih yang ingin Anda pelajari atau kendala apa yang Anda alami ketika Anda sedang melakukan proses penjualan. Anda bisa komen di bawah dan saya ingin mendengarkan apa sih yang menjadi tantangan bagi teman-teman di sini untuk membangun sistem penjualannya yang profitable. Saya akan senang sekali jika Anda yang menonton video ini interaktif, karena dengan begitu saya akan bisa lebih banyak membuat video-video yang bisa
teman-teman butuhkan dan bisa relate dengan teman-teman. Dan harapan saya semoga teman-teman di sini bisa lebih cepat menghasilkan dari industri bisnis online ataupun digital marketing. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Dan jangan lupa bagikan kepada teman Anda yang sekiranya mungkin membutuhkan video ini. Karena siapa tahu dengan Anda share video ini, hidup mereka bisa terbantu dan penghasilan mereka bisa naik dengan mereka menonton video ini. See you in the next video.